Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Pertidivayani dengan NIM 2111031050. Saya merupakan mahasiswi Prodi PGSD semester 5 dari kelas L dengan nomor absen 6. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan testimoni perkuliahan hipnokonseling dan NLP. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, testimoni pertama itu terkait dengan pengalaman mempelajari atau mengikuti mata kuliah hipnokonseling ini. Jadi saat awal saya mengetahui ada mata kuliah hipnokonseling ini, saya memiliki beberapa pertanyaan mendasar yang ada di pikiran saya, yakni apa itu hipnokonseling dan apa saja relevansi mempelajari hipnokonseling ini untuk kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan pemahaman saya dan juga yang telah dijelaskan oleh Bapak Eka, hipnokonseling itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang hipnosis atau pemberian sugestibilitas kepada seseorang. Jadi sugesti itu apa? Sugesti itu adalah pemberian pengaruh. Semisal kita diposisikan sebagai pedagang. Nah, pedagang itu juga harus bisa untuk memasarkan produknya. Misalnya di sini saya memiliki anggur. Nah, anggur ini itu kita sebagai pedagang juga harus bisa memberikan pengaruh kepada konsumen terkait dengan anggur ini, untuk memasarkan anggur ini. Seperti misalnya kita memberikan sugesti, ini rasanya manis, tidak terdapat di anggur lain, dan jenis anggur ini itu berbeda dengan anggur biasanya. Anggur ini tidak memiliki biji di dalamnya sehingga tidak perlu untuk membuang bijinya, dan rasanya dan dagingnya juga sangat tebal dan juga sangat manis. Seperti itu. Nah, namun pemberian sugesti itu tidak hanya sampai di situ. Maksudnya di sini itu tidak dengan pemberian sugesti secara kata-kata yang seperti kata-kata manis seperti itu. Jadi sugesti itu lebih ke dalam hal untuk pemberian pengaruh yang tingkat lanjut dan diiringi juga oleh tindakan seperti memberikan customer itu untuk mencicipi anggur tadi. Baik, setelah saya juga mempelajari terkait dengan sugesti dalam hipnokonseling ini, saya menjadi lebih bisa untuk memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada lingkungan di sekitar saya. Misalnya, saya memberikan sugesti positif atau afirmasi positif kepada seseorang yang sedang sedih. Saya memberikan sugesti berupa, kamu sedihmu hari ini akan membentukmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kamu, perjalanan hidupmu tidak hanya sampai di sini. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup kamu, dan memang kejadian ini itu memang harus ada di dalam kehidupanmu. Karena mau tidak mau ini adalah fase dari untuk kamu untuk menjalani kehidupan seterusnya, seperti itu. Jadi saya pernah memberikan sugesti atau afirmasi positif kepada teman saya yang tengah sedih, dan sugesti ini saya dapatkan dari pembelajaran hipnokonseling yang telah di-share di e-learning oleh Bapak Eka dan juga saat pembelajaran Zoom. Nah, pemberian sugesti ini itu sangat membantu saya untuk menyebarkan afirmasi positif, sugesti positif kepada orang di sekitar saya yang saya sayangi, agar tidak berlarut dalam hal yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, sugesti yang saya bisa berikan itu juga sugesti kepada diri saya sendiri, afirmasi kepada diri saya sendiri. Saat saya sedih, saya memberikan kata-kata penyemangat untuk diri saya sendiri. Tiwi, ayo, kamu tidak boleh seperti ini terus, kamu harus bisa, ini adalah hal yang bisa kamu jalani. Kamu bisa dan kemampuanmu lebih dari ini, seperti itu. Jadi dulu saya tidak bisa untuk berkata-kata positif. Saya dihantui oleh pemikiran yang negatif. Hari esok akan lebih buruk dari hari ini. Saya tidak bisa menghadapi situasi seperti ini, seperti itu. Nah,
Tapi setelah saya memberikan afirmasi positif, bisa untuk memberikan afirmasi positif dan berpikiran positif, saya bisa untuk lebih tabah akan apa yang saya alami di keseharian saya, dan juga menjadi pribadi yang lebih bisa untuk berpikir positif. Tapi tetap saya memikirkan dampak negatif dari apapun yang saya lakukan, namun saya juga lebih bisa untuk berpikiran positif juga, tidak hanya berpikiran negatif saja, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan materi apa dalam pembelajaran hipnokonseling dan NLP ini yang saya senangi. Nah, saya senang untuk mempelajari self-hypnosis. Mengapa? Karena dampak yang saya rasakan dari setelah saya mempelajari self-hypnosis dan saya bisa untuk self-hypnosis, itu manfaatnya yang saya rasakan seperti tadi. Saya bisa untuk melakukan self-hypnosis itu karena setelah mempelajari materi self-hypnosis tersebut, saya bisa untuk memberikan sugesti dan afirmasi positif kepada diri saya sendiri terkait dengan permasalahan yang tengah saya hadapi, dan saya lebih bisa untuk berpikir positif akan apa saja yang terjadi di hidup saya. Seperti kehilangan seseorang, saya bisa untuk berpikir positif akan kepergian seseorang itu. Misalnya orang itu memang tidak cukup baik untuk saya dan tidak ditakdirkan untuk saya, sehingga memang seharusnya dia tidak ada di hidup saya. Begitu juga sebaliknya, mungkin saya yang tidak cukup baik untuk dia sehingga dia diharuskan untuk menjauh dari kehidupan saya, seperti itu. Jadi saya lebih bisa untuk berpikir setiap permasalahan itu pasti ada dampak, pasti ada hal positif di balik itu semua. Jadi tidak ada negatifnya saja di dalam setiap hal yang terjadi di hidup kita ini, seperti itu. Jadi setelah saya mempelajari self-hypnosis itu juga, saya menjadi pribadi yang tidak gampang sedih, tidak gampang murung, dan tidak gampang untuk terpengaruh akan orang lain, seperti itu. Jadi saya lebih bisa untuk memiliki berpegang teguh kepada diri saya sendiri. Saya lebih bisa untuk mencintai diri saya sendiri. Saya juga lebih bisa untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan, dan juga saya lebih bisa untuk menjadi orang yang selalu menebar kebahagiaan itu. Namun bukan berarti tidak pernah sedih, tapi saya lebih bisa untuk spread love and kindness to orang-orang yang memang saya sayangi, seperti itu. Self-hypnosis ini juga memberikan pengaruh seperti saat saya sakit, saya menjadi tidak mudah untuk berpikiran negatif saat saya sakit. Misalnya dulu saat saya sakit, saya selalu berpikir, saya sakit terus, saya tidak bisa sembuh, saya akan terus sakit seperti ini, seperti itu. Namun setelah saya bisa untuk mensugesti diri saya sendiri, saya bisa untuk berkata, ini pasti sembuh, besok aja sembuh. Dan ternyata sugesti-sugesti itu tuh memberikan semangat pada diri kita untuk bisa pulih dan bangkit lebih cepat recovery-nya. Jadi itu adalah manfaat dari self-hypnosis yang saya rasakan. Dan juga lewat persugestian diri sendiri ini, saya menjadi orang yang lebih berani untuk kemana-mana sendiri. Dulu saya memiliki pikiran saya keluar sendiri tuh banyak penjahat, banyak orang yang memikirkan saya aneh keluar sendiri. Namun saya sudah mempelajari self-hypnosis ini, saya lebih berani untuk kayak, ya sudah, itu pikiran orang, yang penting saya menjalaninya sendiri, saya keluar sendiri. Ini saya lebih fun, lebih bisa untuk me time, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait dengan harapan setelah mempelajari materi di mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Harapan saya yaitu saya lebih bisa untuk tetap memberikan pengaruh baik, afirmasi baik kepada setiap orang yang telah saya temui, dengan selalu menebarkan hal-hal positif untuk mereka dan juga untuk diri saya sendiri.
Karena sepengalaman saya pernah ada di titik terendah yang dimana itu tidak ada satupun orang yang mengerti akan keadaan saya. Jadi saya di saat itu saya hanya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Jadi itu adalah saat-saat terpuruk saya, dan saya juga tidak bisa untuk memberikan energi positif kepada diri saya sendiri saat itu. Jadi saya berharap setelah saya mempelajari hypnocounseling ini, kan ada materi self hypnosis dan juga other people hypnosis, sugesti kepada orang lain. Nah, saya berharapnya itu saya bisa untuk membantu orang yang saya sayangi untuk tetap berpikir positif kepada dirinya sendiri. Jadi saya tidak ingin orang yang saya sayangi itu suffering alone, berjuang sendiri untuk apapun itu hal yang dia sedang perjuangkan. Jadi saya bisa membantunya dengan memberikan energi-energi positif, sugesti, afirmasi positif kepada mereka. Dan juga saat saya rasa sendiri, saya juga bisa untuk memberikan afirmasi positif kepada diri saya sendiri juga tentunya. Jadi itulah harapan yang mungkin saya bisa sampaikan. Intinya dari hal itu tuh saya hanya ingin untuk lebih bisa membantu orang di sekitar yang tengah dihantui oleh pemikiran negatif, tidak bisa relax, tidak bisa tenang. Nah, itu menjadi lebih bisa untuk berpikir positif seperti itu. Dan juga untuk diri saya sendiri, saya harus bisa untuk menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi situasi seperti apapun. Menyampaikan testimoni ini ada beberapa kalimat atau kata yang memang kurang baik atau kurang sopan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Eka karena telah mengampu mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini dengan sangat baik selama di semester ini. Baik, akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.